BKKB, Berimba Kareba Komiu, mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ratusan mahasiswa terlibat bentrok dengan polisi saat berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah. Seorang kepala desa di Kabupaten Sigi ditahan karena terlibat kekerasan seksual. Seorang penjual pupuk bersubsidi ilegal ditangkap aparat Polres Donggala. Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa di Kota Palu berujung bentrok dengan polisi Jumat sore. Satu mahasiswa dilaporkan luka parah akibat bentrokan tersebut. Bentrokan bermula ketika ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Palu melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulawesi Tengah, Jalan Samratulangi. Bentrokan bermula ketika ratusan massa berusaha masuk ke dalam kantor DPRD yang pintunya dijaga ketat aparat kepolisian. Mereka berusaha masuk namun dihalang-halangi polisi sehingga terjadi aksi saling dorong. Massa meminta agar bisa masuk menyampaikan aspirasinya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Negosiasi tak kunjung mendapatkan benang merah. Aksi saling dorong terjadi di pintu gerbang. Demi alasan keamanan, polisi bersenjata lengkap pun memukul mundur massa aksi. Bentrokan pun tak terhindarkan. Satu mahasiswa terluka di bagian kepala dan langsung dilarikan ke rumah sakit Bayangkara. Situasi tegang berangsur normal pasca satu mahasiswa mengalami luka. Polisi dan mahasiswa akhirnya sepakat berdamai agar tak terjadi korban susulan. Menjelang petang, 2 anggota DPRD Sulawesi Tengah menemui pengunjuk rasa dan menerima aspirasi serta tuntutan. Sebagai bentuk kesepakatan, mereka membuat berita acara yang ditandatangani kedua belah pihak. Dari Universitas Tadulako itu sendiri, alhamdulillah keinginan kita berkonsolidasi bersama dengan beberapa universitas yang ada di Sulawesi Tengah. Kita pikir hari ini telah ditandatangan, tapi saya perlu tegaskan bahwasanya ini adalah bukan akhir dari perjuangan teman-teman sekalian. Karena perlu kita ketahui bersama, kemarin dari Sekretaris Kabinet sudah menerima dan kami dari mahasiswa mengultimatum waktu 2x24 jam agar segera terrealisasi. Maka kami menuntut kepada DPR Provinsi Sulawesi Tengah agar segera mendesak bahwasanya tuntutan-tuntutan dari BEM seluruh Indonesia ini bisa terrealisasi, termasuk dari kami yang ada di daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Mungkin seperti itu. Kasih kepada adik-adik mahasiswa, kontrol sosial mereka masih jalankan, dan kami dari lembaga DPRD, saya dengan Pak Safri, ini akan menindaklanjuti dalam rapat pimpinan. Dan sudah tentu karena sudah ditandatangan dan disaksikan oleh media, teman-teman media sebagai pihak pilar ketiga juga dalam kontrol pemerintahan, maka ini akan kami tindak lanjuti karena ini kebijakan pusat. Maka kami juga akan membawa aspirasi ini bahwa ada desakan dari masyarakat, elemen mahasiswa berkaitan dengan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden saat ini, sekaligus kepada DPR Republik Indonesia di Jakarta. Unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Masyarakat Menggugat ini menolak kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Ada 8 tuntutan mereka, antara lain protes kebijakan efisiensi anggaran, program makan bergizi gratis, dan beberapa kebijakan lainnya yang dinilai kontroversial dan merugikan masyarakat. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Pemerintah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia. Tim advokasi litigasi maupun non-litigasi telah disiapkan baik luar negeri maupun dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga memberikan jaminan sosial kepada pekerja migran. Kebijakan pemerintah ini merupakan wujud keseriusan dalam memberikan hak sekaligus melindungi pekerja migran yang kerap kali menjadi korban perdagangan orang, kekerasan, dan kerja paksa. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding membuka kegiatan Pembaris Sulawesi Tengah Championship 2025 sekaligus sosialisasi pelindungan pekerja migran Indonesia di Gedung Bumi Kaktus Palu Sabtu pagi.
Kalau pekerja migran, kepastian hukumnya syaratnya pertama Anda berangkat harus terdaftar. Yang kedua, di luar negeri maupun di dalam negeri kita siapkan tim advokasi litigasi maupun non litigasi. Yang ketiga, kita harus pastikan bahwa perjanjian bilateral antara Indonesia dan negara tujuan penempatan harus betul-betul mengcover perlindungan yang jelas terhadap pekerja migran. Namun perlindungan hukum dan pemberian hak tersebut akan diberikan jika pekerja migran mengikuti prosedur atau jalur resmi. Untuk menjadi pekerja migran resmi, calon pekerja harus terdaftar, memenuhi persyaratan dan memiliki dokumen resmi, serta ada kepastian perjanjian bilateral Indonesia dengan negara tujuan penempatan kerja. Jika tidak mengikuti aturan tersebut, maka calon pekerja migran siap-siap menerima risiko, termasuk dideportasi. Seperti yang dialami 4 pekerja migran asal Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu. Sepanjang tahun 2024 tercatat hampir 300.000 pekerja migran Indonesia yang tersebar di seluruh dunia, termasuk 1.000 orang diantaranya berasal dari Sulawesi Tengah. Negara tujuan pekerja migran tersebut paling banyak di Asia Timur. Ikram Boyaoge melaporkan dari Palu. Kejaksaan Negeri Donggala akhirnya menahan Kepala Desa Soulue, WAR, tersangka dugaan tindak kekerasan seksual terhadap H, perempuan berusia 14 tahun. Sebelumnya, pihak keluarga korban mempertanyakan oknum kepala desa tersebut yang tidak ditahan. Penahanan terhadap WAR dilakukan usai pelimpahan tersangka bersama barang bukti dari pihak penyidik Polres Sigi kepada Jaksa Penuntut Umum. Tersangka WAR digiring ke mobil tahanan menuju rumah tahanan negara kelas 2 Donggala. Tersangka WAR akan menjalani penahanan selama 20 hari. Terhadap tersangka W ini dikenakan sangkaan pasal alternatif. Pertama, melanggar pasal 6 huruf A junto pasal 15 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, atau pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Kemudian berdasarkan ketentuan perundang-undangan terhadap tersangka W dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025 di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Donggala. Atas perbuatan itu, WAR disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. WAR juga kini terancam diberhentikan dari jabatannya selaku Kepala Desa Soulue. Kasus yang menyeret WAR terjadi Mei tahun 2023 lalu di Desa Soulue, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi. Ia diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban berinisial H berusia 14 tahun. Ikram Boyaoge melaporkan dari Donggala.